welcome back di podcast aku. Senang banget nih hari ini kita ketemu lagi di episode baru dan seperti biasa di podcast ini kita akan mengobrol seputar kehidupan, kesehatan, kecantikan dan berbagai hal yang mungkin dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk episode kali ini saya kedatangan seorang tamu yang menurut saya menarik banget. Karena di usianya yang masih muda, dia sedang menjalani banyak hal sekaligus. Selain aktif membangun karir di industri musik di Indonesia, dia juga sedang menempuh pendidikan arsitek di UK. Bisa dibilang kesehariannya ini nggak diisi dengan tugas kuliah saja, tapi juga recording, produksi lagu, syuting, berbagai hal aktivitas lain yang nggak kalah padatnya. Yang bikin penasaran adalah gimana sih rasanya menjalani semua secara bersamaan. Apalagi sebagai anak muda zaman sekarang nih, sering kali dihadapkan dengan berbagai tekanan, ekspektasi, dan tuntutan untuk selalu produktif. Nah, hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang perjalanan Faith di dunia musik, kehidupannya selama di UK, dan hal-hal yang dialami Gen Z. Sampai ternyata ada cerita menarik tentang kondisi kulitnya yang berubah selama tinggal di luar negeri. Jadi langsung saja ya kita temuin bintang tamu hari ini. Hai Faith. Halo. Faith, bagaimana nih kabarnya? Aku baik-baik banget. Baru pulang minggu lalu sih. Oke. Gimana nih bisa adaptasi nih dengan cuaca, keadaan di Indonesia? Ya aku beradaptasi ya seperti biasa, agak susah ya buat kulit aku terutama. Oke. Tapi overall jet lag sama semua itu masih Sakit? getting better ya. Oke. Karena setahu saya nih, Faye kan kuliah nih di UK, padat banget nggak sih Padat arsiteknya, ya banget. kan? Belum lagi membuat musik, ya kan? Karir untuk musik, deadline musik, belum untuk arsiteknya. Nah, itu gimana nih kehidupan Faith sehari-hari di sana? Ya aku kayak biasa, kan arsitek udah ketahuan banget, pasti banyak deadline, banyak tugas. Tapi, I manage it not very well, tapi kayak oke lah, lumayan. Aku, masih bisa ada, buat waktu untuk main sama teman, ngobrol sama teman, dan itu pun buat, bikin lagu-lagu tuh masih ada waktunya juga. Oke. Terus berarti sering nggak sih Faye ketemu deadline? Sering, kayak sekarang aku lagi ada deadline bikin lagu, dan Oke. lagunya itu tentang, ya namanya juga Gen Z, pasti lagunya tentang cinta-cintaan kayak biasa. Tapi ya lagi on process, Oke. and rilisnya pasti I think around summer. Ya, Di summer? I think so, like around the Oh, summer. oke. Nah, sekarang nih kan banyak nih anak muda tuh pada hebat-hebat ya, Faye, dengan tekanan yang besar banget Iya, nih. Karena rasanya harus semuanya bisa gitu. iya. Nah, Faye gimana itu perasaannya? Apakah sering nggak sih ada perasaan kayak overwhelmed kayak begitu? Overwhelmed pasti sih, terutama kan aku di sana sendiri, dan aku juga dengan aku major architecture, which is very time consuming, dan itu kadang orang bisa kayak mental health-nya turun kan. Yes, Dan aku juga kerja sebagai bangun karir sebagai musisi, dan I have goals juga. Pasti ya sebagai Gen Z it's a very high pressure, tapi I try to like enjoy it, terutama karena aku ada teman-teman di sekitar aku sama keluarga. Jadi I think it's good. it's good, oke. Mhm, Faye, kalau kamu merasa kamu overwhelmed gitu ya, mhm. overwhelmed itu biasanya apa sih yang kamu lakuin? Aku ngelakuin ya kayak, kayak tadi aku bilang, kayak aku ngobrol sama temen-temenku atau sama orang tuaku, atau kadang aku kayak sama temanku kita jalan kemana, kayak karena kan di area aku di university, itu dia ada kayak pantai segala macam, jadi it's Mhm. better like that. Ataupun kayak aku juga kerjain, lagu aku, Oke. karena it's something I can take my minds off of things ya. Faye selama buat lagu nih di Mhm. sana. Nah, Faye kayak merasa ada
tekanan tertentu nggak sih soal ngomong-ngomong soal tekanan nih? Hmm. Kan sekarang itu tuh anak-anak Gen Z itu tantangan terbesar apa anak-anak kayak V ini apa sih tekanan itu? Tekanannya di sana aku palingan kayak aku ngerasa sendiri, terus ada deadline pastinya terutama Oke. karena lagu, karena aku ada kayak specific deadline, tapi di sana Mhm. juga aku ada satu masalah nih yang aku kayak I face a lot, terutama pas aku kalau berubah cuaca. Ya. It's skin aku, terus like my face itu kayak kadang kering, kadang moist, and kadang it doesn't feel comfortable lah istilahnya. Oh, oke oke. Nah, ini menarik nih. Dari kecil kan V kulitnya sangat-sangat sensitif nih. Oh iya, Nah, selama di sana itu, V menggunakan produk tertentu nggak sih? iya Kak, pastinya karena kan harus dibikin moist segala macam, aku tentunya harus pakai moisturizer almost every day sih. Oke. Terus kalau seandainya nggak cocok nih V, Mhm. yang V lakuin apa itu biasanya? Kalau nggak cocok, cari yang cocok, Oke. sebenarnya cari yang cocok kalau bisa. Biasanya ada nggak sih V kayak, menggunakan kayak, moisturizer tertentu atau menggunakan skincare tertentu yang khusus V gunain selama di sana? Sebenarnya ada, Mhm. mmm, apa namanya, jadi aku tuh selalu bawa ini di mana-mana, terutama di Oke. UK and also kadang di sini aku juga pakai, Heeh. and I always use it every day, namanya, Lala Lab ini, it's like a Oh, oke. moisturizing, kayaknya buat anak kecil, tapi kayak buat orang tua juga bisa kayaknya. Yes. Ini bagus banget loh, V, ini penggunaannya, dia itu mengandung dia tidak mengandung surfaktan yang mengganggu skin barrier kulit. Dan biasanya untuk memang untuk bayi sih, V, cuman, untuk kulit sensitif sangat bagus banget loh. Anakku Oke, juga pakai hal ini karena, untuk sabun mandinya, dia tuh tidak menyebabkan kulitnya kering loh oke, biasanya. Kalau, V selama kulitnya sensitif nih, mhm. yang dirasain apa, V? Kayak apa tuh namanya, kayak, gatal-gatal atau kayak kayak apa Mmm, namanya, kayak, kalau merah-merah oke, kadang ada yang gatal-gatal, ada yang emang merah aja, hanya tapi merah gitu ya? emang kadang ada yang perih atau kadang my skin kayak kelupas-kelupas, itu Dry skin lah ya iya, heeh. istilahnya. Itu biasanya pada kulit kalau, kami ya, dermatologis dan dokter umum selain yang mengerti tentang kulit biasanya menganggap itu tuh kulitnya seperti eksim, namanya dermatitis atopi. Oke, Di mana kulit tersebut itu karena gangguan pada skin barrier-nya. mhm, Nah, biasanya V kalau yang pada kulit dengan gangguan skin barrier, itu, sebaiknya V itu menggunakan moisturize yang mengandung ceramide. Itu oke. akan memperbaiki tekstur kulitnya V. Oke, jadi skin barrier itu maksudnya kayak gimana sih, Dok? Skin barrier itu merupakan pertahanan dari suatu kulit. Karena kulit itu ya kenapa kulit itu kering pada pasien pada seseorang yang kulitnya sensitif ataupun eksim, itu karena skin barrier-nya rusak. Skin barrier ini merupakan seperti membuat tekstur kulit itu berikatan dengan lebih lebih bagus. Nah, Oke. tetapi pada kulit yang sensitif, rusak pertahanan itu sehingga menyebabkan banyak evaporasi pada kulit. Gampang sekali kering itunya, pada kulitnya. Oke oke, that's good to know lah. Oke. Aku juga tadi pas masuk ke dalam ruangan, aku tuh kayak salfok sama ini. Ini tuh apa sih sebenarnya? Gluxanthin sih? Oh, oke. Glutathione C ini, V, sebenarnya mengandung, isinya adalah glutathione, astaxanthin, dan vitamin C. Oke. Sebenarnya untuk kulit V yang sangat sensitif dan juga V mempunyai aktivitas yang segitu banyaknya, Oke. glutathione ini sangat bagus banget, sesuai. Karena selain berisi, antioksidan, dia Oke. membuat tone-nya kulitnya V menjadi lebih lembab dan juga membuat imunitas tubuh V lebih bagus. Eee, aku kan dari kecil itu kan udah sensitif kulitnya nih. Nah, ini Oke. tuh bisa buat umur berapa tahun sih? Glusantin ini bisa digunakan dari usia 17 tahun ke atas. Oke. Di mana, aktivitas dan juga kita mempunyai imunitas yang sudah lebih mature Berarti yang biasanya. 17 ke bawah kayak 16, 15 itu belum boleh ya? Sebaiknya
tidak usah dulu Oke. untuk gulu Sasantin ini. Okay, that's good to know. Selain skincare nih, ada nggak sih satu kebiasaan lain yang Faye kerjakan untuk menjaga diri sendiri? Pastinya aku istirahat sebanyak mungkin karena kan di Oke. sana capek ya. Dan Just relax. Not relax juga, tapi Oke. I try to enjoy every moment sama teman-teman, selama aku masih muda lah istilahnya lah ya. Oke. Tapi itu penting banget deh, Faye, untuk istirahat itu karena lebih membuat kulit kita lebih rileks dan juga pikiran ya. Oke. Sebelum kita tutup nih, Faye, aku mau nanya nih buat Faye, ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang sedang mengejar mimpinya dan juga lagi kuliah dan lagi kerja dan juga yang merasa tertinggal nih? Aku ya seperti anak Gen Z biasanya pasti ngerasa sama, and I always tell this to myself, kayak even though a dream may sound like it's impossible, but everything is possible. Yang penting Oke. kita percaya diri sama we just work on it. Menurut aku Oke. gitu. Nah, suka banget nih kayak Faye nih ya, mempunyai impian yang besar dan juga berusaha untuk mencapai impian itu. Yes. Nah, untuk teman-teman nih yang sudah nonton sampai akhir, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa merawat diri itu bukan hanya soal penampilan, tapi juga menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga memberikan waktu untuk istirahat. Dan untuk belajar menerima proses hidup kita masing-masing. Kalau kalian punya pengalaman yang mirip dengan Faith atau punya tips menjaga kesehatan kulit saat menghadapi perubahan cuaca dan kesibukan sehari-hari, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share episode ini ke teman-teman kalian. Aku Dr. Cindy. Dan aku Faith Shalom. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aduh.